Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin Sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqa wa awamratun wahiyat warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hadzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana baba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqad qala al-alim al-arif billah al-imam Ibnu Sekandari thumma syarih al-imam Ibnu Abbad rahimahullah ta'ala fanabihima wa'ada alaina barakatihima wa asrarihima bihan fid darin amin. Qala rahimahullah wa arda anhu qala sabin Abdillah radhiyallahu anhu ikhdar subata salasatin salasa asnaf minan nas. Qala ngendika dawuh sapa Sahal bin Abdillah, Syekh Sahal bin Abdillah At-Tustari, lahirnya tahun 200 Hijriah, wafatnya tahun 283 Hijriah. Jadi usianya 83 tahun Hijriah. Di Basrah wafatnya. Ya. Asalnya Tustari itu Batu Star, yakni kota di provinsi Khuzestan. Ya. Jadi kota di provinsi Khuzestan yang sekarang masuk ke negara Iran. Jadi beliau termasuk ulama salaf, lahir pada 200 tahun Hijriah, wafat 283 Hijriah. Dawik Imam Sahal bin Abdillah, ikhdar wadiyosiro suhbata salasati asnafin, ing ngancani telu pira-pira golongan. Suhbata salasati asnafin, ing ngancani telu pira-pira golongan. Minan nasi kang sangka manungsa. Hindari, hati-hati berteman tiga kelompok ini. Yang pertama al-jababiro al-ghafilin. Al-jababiro pira-pira wong kang bengis, kejem, dari pemerintah atau di luar pemerintah. Al-jababir yang kang bengis kebanyakan dari pemerintah. Al-ghafilin kang podo lali ajaran, lali agamane. Hindari. Niki Anda tidak akan dapat manfaatnya, yang ada hanya madaratnya saja. Wal qurra lan pira-pira wong kang maca Quran atau penghafal atau qori. Wal qurra pira-pira wong kang, kalau aslinya qurra ini ya wong kang maca Al-Qur'an, qoriul Qur'an. Tapi juga bisa diartikan penghafal Quran. Wal qurra lan pira-pira qori, pira-pira wong kang maca Al-Qur'an tapi al-mudahinin kang padha luwes-luwesan, mestinya tegas malah luwes-luwesan, tidak menampakkan ketegasannya, semua boleh pokoknya minangka laut apa wae diterima. Nah, ini ya. Wal mutasawwifah lan wong kang tasawuf, kelompok tasawuf. Wal mutasawwif lan al jahilin kang bodoh-bodoh. Al jahilin kang ahli tasawuf tapi bodoh, hanya torekotnya saja, syariatnya tidak dipenuhi. Akhirnya ya tuding sono tuding sini, ya, menganggap yang lainnya di bawah atau lebih rendah daripada dia. Ini tasawufah al jahilin. Ya. Ini dawuh ini Imam Ghazali juga menyebut di kitab Ihya Ulumuddin, bisa dilihat di dalam juz 4 Shahifah 64. Ya. Juga di kitab Tabaqatus Sufiyah
dawuh ini juga ditampilkan di sana. Jadi bukan hanya Syekh Sahal bin Abdil At-Tustari saja yang dawuh, tapi Imam Ghazali juga menampilkan ketiga kelompok ini jangan kalian temani. Wa qala ngendika sapa Yusuf bin Husain Ar-Razi, Syekh Yusuf bin Husain Ar-Razi rahimallahu taala. Beliau itu namanya kunyahnya Abu Yakub, namanya Yusuf bin Husain Ar-Razi. Jadi namanya Yusuf bin Husain Ar-Razi, kunyahnya Abu Yakub, salah satu ulama Ahlussunnah Jamaah, juga tokoh tasawuf yang sunni, hidup di kurun ketiga Hijriah. Wafatnya tahun 304, jadi lebih sepuh daripada Sahal bin Abdillah. Kalau Sahal bin Abdillah wafatnya 283, ini wafatnya 304. Beliau santrinya Syekh Dzannun dan Syekh Aba Turab, ya, selalu banyak mendampingi, dan termasuk Aba Sa'id Al-Kharraj, ya, beliau meguru ke sana. Ya, ini Syekh bin Yusuf bin Husain Ar-Razi, ulama yang dawuh-dawuhnya banyak diambil oleh para ulama-ulama, dibuat pegangan. Kultu ngucap ingsun Yusuf bin Husain lidinun maring Syekh Dinun gurunya. Kultu matur ingsun lidinun maring Syekh Dinun Al-Misri atau Al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Al-Misri radhiyallahu anhu. Syekh Dinun Al-Misri ini beliau adalah namanya Sauban bin Ibrahim, kunyahnya Abul Faid, lakopnya Dhunnun, salah satu ulama tokoh pada kurun ketiga juga Hijriah, ya, termasuk ahli fikih, ya. Dia lahir di Mesir tahun 179, wafat tahun 245, jadi masuk kurun ketiga, lebih sepuh daripada Husain bin Yusuf bin Husain, ya, daripada juga Sahal bin Abdillah At-Tustari. Wafatnya beliau tahun 245, jadi lebih sepuh. Ini ahli hadis, ya, minal muhaddisin, minal fuqaha. Ini Syekh Dhinnun ini. Mature Syekh Yusuf bin Husain Ar-Razi pada Dhinnun, man ashabu, man utai sinten atau man ing sinten ashabu ngancani kula. Kiai kula sing kula damel kanca niku sinten? Sinten sing bakal kula kancani? Man ashabu, man ing sinten, ing sapa ashabu ngancani kula. Faqala nul jawab sapa Syekh Dhinnun, faqala ngendika sapa Syekh Dhinnun, man kancanana man iku man wong la taktumu kang ora nyimpen sira ing man saen suji mimma sangka rahasia, la taktumu kang ora nyimpen sira ing man saen suji mimma sangka rahasia, ya'lamu kang ngerti ing ma sapa Allah mingkang rahasiamu sing kon isin nyeritakna nang liya tapi kon gak isin marang wong mau, lah itu kancamu, karena dia akan memberi jalan keluar. Orang yang kamu tidak malu manakala kamu membicarakan rahasiamu, kamu mengutarakan rahasiamu, pada itu kamu tidak malu dan kamu tidak segan-segan menyampaikan, berarti orang itu akan selalu memberi jalan keluar. Itulah orang yang seharusnya engkau temani, kau jadikan teman. Niki dawuhe Syekh Dhinnun dumateng Yusuf bin Husain Ar-Razi. Wa qala ngendika sapa Hamdun Al-Qassar, Hamdun Al-Qassar radhiyallahu taala anhu. Hamdun Al-Qassar ini Syekh Sufi, kunyahnya Abu Saleh Hamdun bin Ahmad bin Imara An-Naisaburi, wafat pada tahun 271 unda-undi, ya, di Naisabur,
Ya. Dia adalah tokoh alim, fakihnya dia mengikuti mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Dawuhnya Syekh Hamdul Aqsar, ishabis sufiyah, ishab ngancanana sira as-sufiyah ing golongan tasawuf, golongan sufi. Kalau cari teman yang sufi, tapi yang sufi yang komplit. Kenapa? Fa inna lil qabihi, mongko seniku kedue perkara kang cemer kang elek. Fa inna lil qabihi, kalau seniku kedue perkara kang cemer atau kang elek, ujuhan utawi pira-pira alasan, minal ma'adir, saking pira-pira udzur, pira-pira alasan. Artinya kalau kamu melakukan perbuatan jelek, ada saja jalan keluarnya dari ahlu sufi tadi. Maksudnya, oh kamu kan paling dosamu kecil, kamu kalau tobat istighfar diberi jalan terus, maksudnya itu. Walaysa ana iku lil husni atau lil hasan, gede perkara kang bagus. Walaysa ana iku lil hasani atau lil husni, gede perkara bagus indah munggu sufia apa kabirun maukiin, apa kabiru maukiin gede nggon tumibane, apa kabiru maukiin gede nggon tumibane, yu'adzimuna kang padha ngegungeken, yu'adzimuna kang padha ngegungeken sapa sufiyah hu ing hasan bi kelawan ada bedanya wonten. Walaisil lil husni indahum kabiru maukiin yu'adzimunaka, yu'adzimu kang padha ngegungeken sapa sufiyah ka ing sira bi kelawan kabirin. Isyaratan khali wa isyara ila annal ajaba atau ujba, ila annal ajaba setunute ujub atau annal ujba sunute ujub bil amal kal amal, gawokno amal, menganggap amalnya terbaik, iku manfiyun den nafi'aken indahu munggo ana sandinge sufiyah fi suhbatin dalam ngancani sufiyah. Hadirin hadirat mutakharijin mutakharijat, salikin salikat, muridin muridat, sairin sairat, musyahidin musyahidat, sesepuh bini sepuh, haji sepuh, para pemirsa TV 9, TV NU dan semua yang mengikuti pengajian ini, mohon maaf. Sebetulnya rencananya kira-kira jam 2 atau lebih sedikit datang peresmian masjid di Malang. Jadi meresmikan masjid di Malang, kebetulan macet, ya dikawal oleh patwal, tapi ya namanya macet. Jadi ya cuma mundur sebentar kok, tidak sampai setengah jam tadi. Biasanya jam 2, ini tadi kan dimulai jam 2:30, cuma setengah jam, berarti lungguh sampean nambah ganjaran setengah jam. Saya sampai di sini juga macet ternyata, lewat dalam macet, ibu-ibu tidak bisa lewat, jalannya penuh, macet terus ya, berangkat macet pulang macet ya. Tapi nanti ya kita sesuaikan, tidak lama-lama ngajinya karena sudah diganti ganjarannya, ganjarannya sudah dapat, menanti setengah jam tadi. Meneruskan penjelasan tentang berteman. Sekali lagi, mencari teman itu penting karena itu tadi penyakit atau wataknya bisa menular. Kalau kita salah pilih teman, ya sudah. Kalau ingin melihat kerusakan seseorang, lihat siapa yang ditemani, kan begitu cara kita menilai seseorang baik atau tidak, lihat siapa temannya. Allah
asyhadu an la ilaha illallah لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة فضيلة الشرف والدلال رضيت بالله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah banyak pahalanya, pahala menanti, pahala jawab azan. Kalau sama ndak ngaji, apa pernah jawab azan ini? Ibu-ibu jenengan iki lho, nek ana azan jawab napa mboten? Teng mriki nggih. Jadi alhamdulillah tambah-tambah kebaikan. Ngenteni ngaji dihukumi padha mek ngaji ganjarane. Jawab azan diganjar. Nggih, ngaten. Jadi muga-muga barokah uripe, barokah rezekine. Juga katutan berkat. Niki sik wonten rupane, ada berkat lagi ini. Masih ono ngoten lho. Sing gak diarep-arep sik ono. Ya rohani dapat, jasmani dapat. Jadi kelanjutan daripada Imam Ibnu Abbad mensyarai dawuhnya Imam Iskandari, yakni dawuh yang kemarin di sebelah tashabban layun halu waladulka alallahi maqalu. Ini disarai panjang lebar. Karena apa? Karena pentingnya masalah cari teman. Makanya kalau sampean mau pindah rumah, sebelum cocok rumahnya, lihat dulu siapa nanti yang jadi tetangga sampean, karena ini nanti jadi teman. Jadi jangan melihat rumahnya, cocok rumahnya, tapi tetangganya tidak cocok. Nah ini ya akhirnya ya tidak bagus, tidak saadah, ya kan gitu. Rasulullah min saadatil mar'i adalah sayyarah hasanah atau markab hasan waljar albar atau tetangga yang baik, yang hasan, ya.
dan istri yang sholihah. Itu tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Tanda-tanda orang yang tidak bahagia, ya sulit itu, mau kamu masih kesulitan. Jadi di agama sendiri mengakui kelancaran untuk kepentingan, kebutuhan atau hajat itu juga termasuk salah satu faktor kebahagiaan seseorang di dunia. Lalu tetangga yang baik. Kalau tetangga yang tidak baik, itu juga tanda-tanda salah satu faktor yang tidak bahagia. Rumah yang luas maksudnya ya bisa dibuat ngumpet-ngumpet lah, buat merahasiakan rahasia ya. Bukan rumah yang tipe S-nya banyak. Ruang tamunya ya di situ, tempat tidurnya di situ, dapurnya ya di situ, ngopo-ngopo ya di situ. Apa ya? Jadi agama juga mengakui hal-hal semacam itu. Jadi itu bagian daripada kebahagiaan, termasuk mencari teman. Jadi Imam Sekadenya la tashab man la yundika halu wa la yudkula Allah maqalu. Lah, Syekh Sahal bin Abdul At-Tustari ini yang hidup pada abad ketiga, ya, hidup pada abad ketiga, kelahirannya tahun 200 Hijriah, wafatnya tahun 283. Beliau inilah yang mengatakan bahwa an-nasu kullum halka, an-nasu kulluhum halka illal amilun wa an kullu halka illal mukhlisun, atau an-nas kulluhum halka illal ulama wal ulama kulluhum halka illal amilun wa an kullu halka illal mukhlisun wal mukhlisun fi khatar. Manusia semua itu dalam keadaan apa? Keadaan halka itu ya artinya tidak bahagia, kekacauan ya, kerusakan, kekacauan, keruwetan, tidak menentu, kecuali orang yang berilmu, ulama. Nah, kalau ulama kan tahu cara menghindar, tapi ulama pun terancam ya, terancam akan terjadi kekacauan pikiran, kecuali ulama yang ikhlas. Ulama saja tapi tidak ikhlas, ilmunya wah kita akui, kitabnya rumah ini tidak muat, tapi tidak ikhlas. Nah, ini kacau dia hidupnya. Jadi kecuali yang ikhlas pun masih dalam tanda tanya, karena setan akan selalu terus. Itu didawuhkan pada abad ketiga Hijriah. Nah sekarang sudah abadnya masuk abad 15 Hijriah kan gitu, 1445 ya Hijriah, berarti masuk abad 15. Sudah berapa tahun, berapa ratus tahun, 12 tahun. Kalau 300 tahunan saja abad ketiga saja sudah seperti itu, apalagi seperti ini. Mangan untung panjang selain gitu Surabaya kok gelem ngaji ku untung. Alhamdulillah. Saya juga untung kok di Surabaya masih bisa ketemu panjenengan, bisa tukar pikiran ya, bisa menyampaikan, itu keuntungan. Karena abadnya sudah abad ke-15 Hijriah. Kalau abad Masehi kan sudah 21. Abad ke-21 sudah ya, 21 sudah belum kan? Belum. Ya masih 21 dalam perjalanan. Oleh karena itu kata beliau itu, carilah teman yang sufi, orang yang sudah bersih hatinya tapi syariatnya pun juga mumpuni ya. Jangan yang sufi tapi hanya urusan
katakanlah urusan untuk pembersihan hati, tapi sedangkan urusan syariat ya, peribadatannya nol putul. Nah ini akan ya batalnya suatu ibadah, rusak, dia tidak paham semua kepada Allah, padahal agama ini ya syariat ya hakikat bareng-bareng. Kalau hakikat saja akhirnya kita ini bisa menjadi orang-orang yang zindik, kalau syariat saja kita ini menjadi orang yang fasik ya. Karena syariat kering lah, kekeringan. Orang yang hanya pakai fikih, pakai syarat saja kering, hatinya kering. Nah, syariat hakikat saja juga begitu, menganggap semua halal semua, tidak ada larangan karena dianggap semua itu milik Allah. Nah, itu sehingga sampai-sampai zina, mencuri itu dianggap, jadi kesalahan itu bisa dilimpahkan kepada lainnya. Nah ini sufiyah ini yang dimaksud sufiyah yang memang sudah antara syariat hakikatnya itu lengkap. Kenapa? Para ahli sufi itu kalau melihat temannya salah, dicarikan jalan keluar. Sudah, jangan sedih-sedih, kamu melakukan dosa, jangan larut dengan kesusahanmu, kesedihanmu, ada jalan keluar. Selama kamu tidak syirik kepada Allah dan kamu masih mau bertobat, beristighfar, ada jalan keluar. Bahkan kalau kemarin didawahkan bagaimana itu, la antasaba jahilan la yardo an nafsihi khairun min antasba aliman yardo anha. Ya. Sungguh kalian lebih baik mencari teman bodoh tapi dia tidak ridho pada nafsu, tidak nuruti nafsu. Bodoh tapi tidak nuruti kesenangannya. Semua tanya kiai, semua tanya kiai. Ini salah pandang, tanya kiai. Itu artinya tanda orang yang tidak nuruti nafsu. Itu jauh lebih baik daripada Anda berteman dengan orang yang pinter, ngerti hukum ini tapi nuruti nafsu, sehingga hukumnya tidak jalan, nuruti kemauan. Kenapa? Karena orang bodoh yang tidak nuruti nafsu, ada apa-apa tanya kiai misalnya, dan nerima manakala diputus atau ditunjukkan kiai. Itu sebenarnya tidak bodoh, karena mau tanya itu tandanya tidak bodoh. Daripada orang yang disebut pinter, alim, tapi nuruti nafsu terus, ya hakikatnya dia bodoh, kok bisa dikendalikan oleh nafsunya. Jadi orang-orang sufi itu kalau melihat temannya salah, diberi jalan keluar, bukan soal ditodong, sudah kamu nyingkir di sini, minggir, jangan dekat-dekat saya. Ya akhirnya orang ini kan Allah itu masih memberi jalan keluar. Maghfirah Allah masih disediakan pada siapapun yang mau bertobat, berapapun dosanya. Wasulah dosa apa saja selain syirik. Syirik pun kalau dia mau bertobat, bersyahadat, ya masih diampuni oleh Allah. Jadi kalau begitu tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah. Akhirnya orang ini tidak mudah putus asa. Kumpul dengan orang sufi, dia akan selalu hidupnya terus ceria, ya, hidupnya terus mendapatkan pencerahan. Ini daripada orang lain, wah kamu sudah tidak ada harapan, kamu anu. Karena perbuatan dosa besar yang dilakukan, langsung diputus seperti itu, tidak diberi jalan. Padahal Islam itu selalu memberi jalan ya. Jadi sesuatu yang jelek di hadapan ulama-ulama sufi itu masih bisa dicarikan jalan keluarnya, atau paling tidak
ada udurnya gitu loh. Orang ini melakukan kesalahan, ya makdzur lah, diudurkan. Lah sedangkan kalau ada orang yang baik, temannya yang baik, itu tidak menjadikan lalu berubah, tidak. Karena orang sufi itu imbang antara jelek dan baik, menilai jelek baik itu imbang. Seseorang temannya melakukan kebaikan atau punya kebaikan, kan tidak ada jaminan kebaikan ini akan langgeng, ya. Sebegitu juga melihat satu kejelekan, juga tidak ada jaminan orang ini akan jelek terus, bisa terjadi, sehingga dia seimbang. Kalau ada orang baik ya tidak kagetan, tidak gawok, ya, tapi didoakan mudah-mudahan tambah baik, tambah baik, tambah baik. Yang jelek dicarikan jalan keluar, seperti itu. Ini isyarat bahwa ujub, kemarin yang saya terangkan, gara-gara ujub ada seorang pemuda yang luar biasa ibadahnya, sholatnya, puasanya, ngalah-ngalahi seniornya, tapi ternyata Kanjeng Nabi menilai anak ini ada stempel setannya di wajahnya. Nah itu kan. Nah, kenapa? Karena ijabul mar'i bi ra'yih, orang yang menganggap pendapatnya terbaik, paling baik, artinya menganggap benar sendiri gitu loh. Nah, sehingga itu pesan-pesan. Wa qala dawu sapa Junaid, Imam Junaid radhiyallahu anhu, idza aradana al-kirsa'akan sapa Allah bil muridi kan wong kang ngarepaken usul ilallah. Idza arada nalika ngersakaken sapa Allah bil muridi kan ngarepaken usul ilallah, ngarepna khairan ing bagus. Khair itu bagus itu ya, jangan dianggap khair itu bagus itu sesuatu yang abstrak. Bisa khair itu maknanya banyak. Jadi sugih. Kok dengaren kalau sugih gak ana sing jawab. Turu kene. Khairon itu bisa ilmu, bisa amal soleh, bisa berupa uang, ya, bisa sukses dan itu khair, banyak artinya. Aduh. Jadi idza aradan ngansakna sapa bil murikan kang ngarepno sunga khairon ing bagus, arfaqo mongko ngancakaken, ngintilaken to ngancakaken sapa Allah, ngancakaken sapa ing murid ila sufia maring wong ahli tasawuf sing bersih atine, maksudnya yang sudah saya terangkan. Wa mana ala nyegah sapa ing al murid suhbatal qurra, ing ngancani pira-pira wong kang pamer wacane. Qurra yang dimaksudnya orang yang pamer, mudahana tadi itu lulus-lulusan, jadi cuma pamer saja ke asabah, ditunjukkan semuanya biar orang kagum berdecak. Ya sulit untuk ikhlas kan kalau begini, ini sulit. Suaranya yang panjang tidak habis-habis, ya mungkin satu surat satu ambekan. Satu surat dibaca satu ambekan, langsung orang aplus keplok. Nah ini penyakitnya qurra. Tapi yang ikhlas ya banyak, biasanya tidak disebut qurra begini umumnya, ya. Qurra ini orang yang selalu ini memamerkan bacaan-bacaannya, suaranya termasuk, atau hafalannya juga, tapi tidak menafikan yang ikhlas. Yang ikhlas itu yang bagus, yang makomnya tertinggi, makomnya yang di depan. Jadi ini qurra yang al-mudahinin, qurra yang pemuroin, ya, yang pamer-pamer, yang riya gitu loh.